Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia ya. Mari anak-anak kita berdoa bersama terlebih dahulu. Doa sesuai keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Anak-anak, sebelum Pak Guru lanjutkan pembelajaran, anak-anak jangan lupa cuci tangan pakai sabun, selalu pakai masker jika keluar rumah, dan makan makanan yang bergizi. Kita akan masuk ke pembelajaran tema kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, pembelajaran keempat. Sebelum masuk ke pembelajaran, anak-anak harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran untuk hari ini, agar anak-anak tahu setelah pembelajaran yang harus diketahui dan dikuasai anak-anak nanti. 1. Setelah membaca teks bacaan, siswa dapat membuat daftar tugas anggota keluarga sesuai dengan perannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 2. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menceritakan pengalaman menjalankan tugas berkaitan dengan perannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 3. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat membuat pertanyaan mengenai cara-cara perawatan tumbuhan untuk wawancara. 4. Setelah kegiatan wawancara, siswa melaporkan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan secara lisan dengan lafal dan intonasi yang tepat. 5. Dengan memperhatikan gerakan guru, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan memutar dan menekuk dalam permainan tapak gunung. 6. Dengan memperhatikan gerakan guru, siswa dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan memutar dan menekuk dalam permainan tapak gunung. Anak-anak, Pak Wawan akan bertanya, apakah kalian pernah membantu orang tua kalian? Bagus. Kalian sudah pernah membantu orang tua kalian. Apa yang kalian bantu? Mencuci piring contohnya. Bagaimana sikap orang tua kalian ketika kalian bantu mengerjakan tugasnya? Tentu akan sangat senang sekali. Kapan terakhir kalian membantu orang tua kalian? Tadi pagi. Oke. Hari apakah kalian membantu pekerjaan orang tua kalian secara bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya? Hari Minggu contohnya. Ya. Sekarang Pak Wan akan menceritakan ini. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga yang melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga.
tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan. Setelah dipergunakan, anak-anak dapat juga membantu hal lainnya seperti menyapu, mengepel, menyiram, atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu adalah dihormati dan disayangi. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi dari sila kelima Pancasila. Anak-anak, ada 5 soal di samping ini. Jawab dengan hati-hati dan benar. Nanti kalian koreksi meminta bantuan dari ayah, ibu, atau kakakmu. Nomor 1. Apa sajakah peran dari ayah? Selain peran yang telah disebutkan dalam teks, sebutkanlah peran ayah yang lain. 3. Apa bunyi sila kelima Pancasila? 4. Sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Tulislah 1 hak dan 1 kewajibanmu di rumah. 5. Sikap melaksanakan tugas di rumah merupakan pelaksanaan dari kewajiban. Tulislah daftar tugas anggota keluargamu di rumah seperti ini. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas individu tadi, Bapak akan bertanya lagi, apakah kalian mempunyai jam kegiatan di rumah sendiri? Misalnya, seperti ini. Kalian membuat jadwal kegiatan sehari-hari seperti yang sudah ada di contoh. Misalnya, hari Selasa pukul 5 kegiatan bangun tidur. Pukul 5:05 merapikan tempat tidur. Pukul 5:10 sholat subuh bagi yang melaksanakan. Pukul 5:20 menyapu rumah misalnya. Pukul 6:30 mandi. Kemudian pukul 6:45 sarapan pagi. Pukul 7 menyiapkan pembelajaran daring. Pukul 7:30 sampai 11 pembelajaran daring atau belajar di rumah. Sudahkah kalian membuat jadwal kegiatan sehari-hari seperti di atas tadi? Kalau belum, coba kalian buat jadwal kegiatan dengan sederhana agar kalian bisa lebih disiplin dan menghargai waktu kalian. Seperti contoh cerita sekarang. Siti menceritakan kegiatan sehari-hari di rumah. Ia mendapatkan tugas untuk menyiram tanaman setiap sore. Biasanya Siti menyiram tanaman setelah menyapu dan mengepel lantai. Apa yang menjadi tugasmu sehari-hari di rumah? Bagaimanakah perasaanmu saat melakukan tugas? Ceritakanlah pengalamanmu dalam melaksanakan tugas sehari-hari di rumah. Silahkan kalian buat cerita sendiri seperti cerita Siti tadi. Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan mewawancarai orang di sekitar,
sekolah tentang cara perawatan tanaman. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, mereka belajar membuat pertanyaan wawancara. Siti akan membuat daftar pertanyaan tentang cara perawatan tanaman. Kita bantu Siti membuat daftar pertanyaan. Contohnya seperti ini. Kita bantu Siti membuat daftar pertanyaan. 1. Apa? Dengan pertanyaan apa? 2. Pertanyaan siapa? 3. Mengapa? 4. Bagaimana? 5. Kapan? Itu adalah kalimat tanya untuk membuat konsep wawancara. Anak-anak, tanaman akan tumbuh sehat apabila cukup mendapat air dan sinar matahari. Manusia akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga. Dengan bergerak, maka peredaran darah dalam tubuh akan lancar. Peredaran darah yang lancar itu membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Permainan tapak gunung banyak melakukan gerakan. Dalam permainan ini dilakukan gerakan melompat, menekuk, dan memutar. Permainan tapak gunung membuat badan menjadi lebih sehat. Saat melakukan permainan tapak gunung, ada beberapa sikap yang harus kalian ingat. Yang pertama, sikap sportif. Yang kedua, sikap sabar. Sabar dalam menunggu giliran itu perlu dilakukan saat melakukan permainan tapak gunung ini. Memenangkan permainan, maka kita harus bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, saat kalah, kita harus berbesar hati, menerima dan mengakui kehebatan dari lawan. Jika semua hal yang dilakukan itu, maka bermain tapak gunung akan bertambah seru lagi. Melakukan permainan tapak gunung itu seperti ini. Siti dan teman-temannya sedang berkumpul di lapangan ketika kegiatan olahraga di sekolah dan bermain tapak gunung. Nanti kalian praktekkan sendiri dengan teman kalian di rumah maupun teman kalian yang ada di sekolah kalian ketika sudah masuk sekolah. Anak-anak, sekian untuk pembelajaran kali ini. Kita pada pembelajaran kali ini telah belajar tentang 1. Membantu orang tua. 2. Belajar membuat jadwal kegiatan sehari-hari. 3. Berlatih menjadi wartawan. 4. Bermain tapak gunung. Tetap semangat belajar daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.